Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Syawal. Saya mengingatkan kembali bahwa dari namanya saja Syawal itu artinya adalah peningkatan. Diharapkan ketika kita kaum muslimin telah digembleng di bulan Ramadan, bulan di mana dibakar, diampuni dosa-dosa kita. Sumia Ramadan, kata Rasulullah, diberi nama Ramadan li'annahu yarmidud dunub, karena di bulan itu Allah Subhanahu wa taala membakar dosa-dosa hamba-hambanya. Maka ketika kita masuk ke bulan Syawal, Syawal artinya bulan peningkatan, kita berada dalam kondisi prima. Ruhiyah kita, ma'nawiyah kita, meningkatlah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat beribadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus segera mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan di bulan Syawal ini kemudian bekas-bekas Ramadan itu nyaris redup. Itu yang harus kita waspadai. Oleh karena itu, sebelum kita meninggalkan bulan Syawal, kita harus segera mengevaluasi dan mengingatkan diri kita agar kita berada dalam suasana semangat Ramadan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan semangat atau peningkatan ibadah kita di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu khatib ingin mengingatkan kepada diri khatib dan juga kepada hadirin semua untuk mewaspadai melemahnya semangat ibadah kita. Yang pertama yang harus kita waspadai, hal yang bisa melemahkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan. Kemaksiatan itu mengotori kalbu kita, hati kita. Jiwa kita terkotori dengan kemaksiatan. Oleh karena itu waspada dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Tahan diri kita, sebagaimana di bulan Ramadan kita menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu idza adnaba dzamban, apabila dia melakukan perbuatan dosa, kanat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan muncul di dalam kalbunya nuqtatun sauda, satu titik hitam. Fa in taba, dan kalau kemudian mereka bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa itu, wa naza'a, dan dia segera meninggalkan dosa itu, wastaghfara, kemudian dia segera beristighfar atas dosa-dosa itu, faqula qalbuh, maka akan bersihlah kembali hatinya itu. Fa in zada, akan tetapi kata Rasulullah, kalau dia malah menambah dengan dosa berikutnya, zadat, maka akan bertambah nuqtatun sauda itu, noda hitam itu, hatta tagliqal qalbuh, sampai dia menutupi hatinya itu. Wa dzakaran, itulah kata Rasulullah arran, noda alladzi dzakarahu Allahu fil Qur'an. Itulah yang arran yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita bisa memeriksa dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Disebabkan kena ron di dalam diri seseorang itu, itulah akan menyebabkan terhalang hati kita dari cahaya keimanan. Maka ketika kalbu kita terkotori oleh kemaksiatan-kemaksiatan, pastilah ibadah itu akan melemah. Semangat ibadah kita itu akan melemah. Ini yang pertama, kita harus mewaspadai kemaksiatan agar semangat ibadah ini terus terpelihara. Yang kedua, yang harus kita waspadai adalah jangan sampai kita atau hindari
berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Hindari berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah, yang boleh. Karena syaitan itu akan menggelincirkan manusia kepada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu setahap demi setahap. Pertama, kalau bisa manusia itu murtad dari agamanya. Kalau tidak bisa, maka dia akan berusaha menggiring kita kepada perbuatan syirik. Kalau tidak bisa menggiring kepada perbuatan syirik, maka dia akan menggiring kita kepada perbuatan bid'ah. Kalau tidak bisa menggiring kepada perbuatan bid'ah, maka kita akan digiring kepada perbuatan kufur nikmat. Jika tidak bisa juga, maka kita akan digiring untuk berbuat maksiat. Kalau tidak bisa digiring kepada perbuatan maksiat, maka kita akan digiring oleh syaitan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh. Kalau tidak bisa digiring kepada perbuatan yang makruh, maka akan digiring untuk berlebih-lebihan melakukan perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang mubah, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hadirin rahimakumullah dengan perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang mubah. Ketika dia dilakukan berlebih-lebihan, maka sedikit demi sedikit dia akan menggiring kepada perbuatan dosa dan akan mengeraskan hati kita sehingga semangat ibadah kita ini akan semakin melemah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa melemahkan ibadah ini adalah ketika kita tidak sadar atau tidak muncul asy'ur, perasaan di dalam diri kita, bikasrati ni'amillah. Tidak menyadari, tidak ada perasaan di dalam diri kita akan banyaknya nikmat Allah yang melimpah pada diri kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berada dalam kondisi, dalam suasana ingat akan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ibrahim, kita sudah mengetahui ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mungkin kamu bisa menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Tapi kata Allah, innal insana ladzalumun kaffar. Tapi kebanyakan dari manusia itu zalim, kafar, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, melupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini terjadi, ketika kita tidak sadar, tidak memiliki rasa tentang banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau kemudian ibadah kita, semangat ibadah kita ini melemah. Yang berikutnya, yang keempat, hadirin rahimakumullah, yang akan melemahkan semangat ibadah itu adalah ketika kita lalai terhadap kemanfaatan ibadah, fadilah, keutamaan ibadah. Oleh karena itu, kita harus terus diingatkan. Itulah manfaatnya kenapa kita harus membaca Al-Quran. Mengapa kita harus selalu dekat atau membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Agar kita senantiasa teringatkan tentang kemanfaatan ibadah yang kita lakukan. Tentang fadilah, keutamaan ibadah yang kita lakukan. Kita pasti akan meninggalkan sholat sunnah rawatib kalau tidak tahu apa keutamaan dan fadilahnya. Kita pasti akan meninggalkan tholabul ilmi kalau kita tidak mengetahui kemanfaatan dan fadilah, keutamaan-keutamaannya. Dan begitu pun ibadah-ibadah yang lain atau amal-amal yang lain akan kita lupakan. Ibadah kita pun akan melemah apabila kita tidak mengetahui kemanfaatan dari ibadah itu atau fadilah, keutamaan dari ibadah yang kita lakukan. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, melemahnya ibadah kita adalah disebabkan, na'udzubillah, kita melupakan hari akhir. Kita melupakan hari akhir, bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara.
dan akan ada hari akhir di mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, menghitung seluruh amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Hampir datang kepada manusia hisabuhum, masa penghisabannya. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, tapi kebanyakan dari manusia itu kemudian berada dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, mu'ridun, bahkan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah manusia banyak yang tidak mempersiapkan diri untuk hari akhir, menghadapi hari akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah kepada kita, bimbingan kepada kita, agar kita senantiasa berada dalam keadaan iman dan takwa kepadanya. Barakallahu li wa lakum.